manis-manisnya yang bulat, Lebih manis yang lonjong. lebih manis. Itu sahabat agrobis. Hai sahabat agrobis, menggali berbagai potensi pertanian di Kalimantan Timur memang tidak ada habisnya. Kaltim tetap saja memiliki sisi lain pengembangan pertanian yang sangat menarik untuk dibahas. Tidak hanya untuk daerah yang masih masuk sebagai status kabupaten, status kota juga tidak menjadi pembatas untuk mengembangkan dan mempopulerkan pertanian. Seperti Samarinda, walaupun berstatus sebagai ibu kota provinsi, daerah ini memiliki begitu banyak potensi pertanian. Nah sahabat agrobis, sektor pertanian kota yang berbasis teknologi modern atau berbasis geoteknologi merupakan arah pembangunan pertanian perkotaan di kota Samarinda. Penerapan kebun kota atau urban gardening sebagai bagian dari pertanian perkotaan adalah salah satu solusi yang dapat dikerjakan. Sahabat agrobis, dari sekian banyak komoditi pertanian, jenis sayuran dan buah-buahan memiliki potensi besar di kota tepian. Pepaya misalnya, saat ini pengembangan dan prospek pasarnya sangat baik. Bahkan produksi buah pepaya yang dihasilkan kota Samarinda belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Misi Bu. Wah, Bu, misi Bu dengan Ibu siapa Bu? Bu Jarti, Bu. Sudah lama jualan di sini, Bu? Bu, kalau jenis yang California ini berapa harganya, Bu? 8.000, Bu ya. Kadang 120 kilo, sisanya berapa sampai? Kadang 20, kadang 30, ya enggak. 20 sampai 30. Nah, ini sahabat agrobis salah satu penjual pepaya yang ada di Samarinda, Ibu Sujati, yang memang mengatakan untuk pepaya peminatnya masih banyak begitu. Dalam satu hari ketika Bu Sujarti membawa atau menjual di sini sekitar 120 kilo, yang tersisa paling sedikit itu adalah 10 sampai dengan 20 kilo saja. Artinya sebagian besar pepayanya tidak terjual dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa kebutuhan ataupun juga tingkat konsumsi pepaya di kota Samarinda semakin tinggi, dan memang Samarinda juga memiliki sentra pembudidayaan pepaya. Dan hari ini agrobis akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana potensi pengembangan atau pembudidayaan pepaya jenis California. Karena ini yang paling banyak dicari. Kita akan bertemu dengan salah satu petani pepaya, dengan Pak Teguh, yang memang sudah mengembangkan pembudidayaan pepaya sejak beberapa tahun. Letaknya berada di Batu Pesaung. Ikuti selengkapnya agrobis edisi kali ini. Sahabat agrobis, salah satu area perkebunan pepaya di Samarinda yang cukup baik pengembangannya berada di Kecamatan Samarinda Utara. Di wilayah ini terdapat beberapa spot pembudidayaannya, salah satunya di daerah Batu Besaung. Dan di sini sahabat agrobis, kita akan bertemu dengan Pak Teguh, Ketua Kelompok Tani Sarwadaya, yang juga merupakan petani pepaya California yang berhasil memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi ladang rupiah. Kalau Samarinda juga memiliki tempat pembudidayaan pepaya. Pepaya merupakan salah satu buah yang juga banyak peminatnya begitu. Di Samarinda memang ada beberapa lokasi untuk pusat pengembangan pembudidayaan pepaya. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan di pasar untuk melihat bagaimana sebenarnya prospek pemasaran pepaya, di sini adalah salah satu kebun pepaya. Ini kebun pepaya yang dimiliki oleh Pak Teguh. Pak Teguh merupakan salah satu petani pepaya yang juga sudah sekitar tahun 2015 mengembangkan, kemudian sudah lumayan mendapatkan hasil. Walaupun sekarang memang petani pepaya menghadapi berbagai tantangan dan juga kendala seperti hama dan lain sebagainya. Nanti kita akan banyak mencari tahu, kita akan langsung ketemu dengan Pak Teguh di kebun pepayanya. Sahabat agrobis, pengembangan budidaya pepaya secara intensif dan komersial
memiliki prospek yang cerah. Pasar pepaya secara lokal dan regional belum jenuh dan cenderung terus meningkat. Dan inilah yang menjadi alasan Pak Teguh mengembangkan budidaya pepaya di Batu Besaung. Di area seluas kurang lebih 2 hektar ini, Pak Teguh sejak beberapa tahun silam menanam pepaya. Jenis pepaya yang ditanam di sini adalah jenis California. Permisi Pak Teguh. Wah, saya Made Pak Teguh dari Agrobis ini sudah dapat rekomendasi begitu dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura. Katanya saya kalau di Samarinda mau lihat pembudidayaan pepaya datang ke Pak Teguh begitu. Ini lagi bersih-bersih ya? Iya, lagi. Ini untuk kebun pepaya yang ini sudah usia berapa nih Pak Teguh? Kan Sudah 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. oh, jadi ini tinggal panen sisa-sisa ya yang didapatkan ya. Sudah berapa lama Pak Teguh mengembangkan ini? Awal 2015 awal, bulan Februari ya. Bulan Februari ya. Nah, ini sahabat agrobis yang tadi kita petik pepaya ini, mohon maaf loh Pak Teguh, sudah saya petik duluan ya. Ini pepaya jenis California yang ada di Kembangan di Kota Samarinda. Kalau sebelumnya kita sudah jalan-jalan melihat bagaimana di pasaran untuk pasaran dari pepaya, sekarang kita ketemu langsung dengan petaninya langsung. Pak Teguh, kalau untuk pepaya di Samarinda ini bagaimana sebenarnya prospeknya kalau Pak Teguh melihatnya? Kalau permintaannya kurang gitu ya. Jadi Artinya belum bisa terpenuhi semua. belum bisa. Nah, jadi kadang-kadang itu orang lewat itu cari pepaya ke sini ya. Sering cari barangnya tidak ada. Jadi memang ibaratnya itu pembelinya itu antri. Oh, pembelinya antri. Yang paling banyak dari mana sih Pak Teguh yang membeli pepaya ini? Persis saya tidak tahu, tapi dari kota. Oh, dari kota semua ya. Dari kota. Baik. Ini ada berapa pohon Pak Teguh tanam di sini? Ini tanamnya dulu 2.500 pohon. 2.500 ya. Pohon, ya. Tapi dulu kena kemarau 2015. Ya paling sekarang sisa sekitar 1.700-an lah. 1.700. Nah, sebelum nanti kita berbicara mengenai panennya berapa banyak. Nah, begini Pak Teguh, kan kita ketahui bahwa ketika prospeknya banyak petani yang kemudian juga ikut mengembangkan ini ya. Saya ingin tahu awalnya Pak Teguh mengembangkan mau memulai untuk mengembangkan pembudidayaan pepaya ini bagaimana sih Pak ceritanya Pak? Memang sebelum ini saya sudah tanam juga pepaya ya di atas gitu. Memang dari dulu pepaya kan permintaannya banyak. Nah, dan pepaya ini kan kalau saya hitung-hitung simple ya, sederhana. Sederhana artinya tanam terus nanti masa panennya lama. Nah, jadi kan tidak terlalu repot. Iya. Kalau tanam sayur kan hari-hari harus kalau pepaya ini ya sudah tinggal dirawat aja gitu. Jadi enggak kayak misalnya ini sudah disemprot rumput, nanti paling sebulan lagi baru bisa semprot lagi. Jadi agak santai kerjanya. Kalau pepaya ini tipenya kalau dari pertama kali tanam itu sampai menunggu berapa lama untuk bisa panen buahnya? 9 bulan. Oh, 9 bulan lumayan lama ya. Iya. Dan itu bertahan sampai berapa tahun? Sampai ya sekitar 3 tahun. Itu hari-hari bisa panen Pak ya? Hari-hari panen. Wah, itu yang menariknya sahabat agrobis. Kita ikuti kegiatannya Pak Teguh ya. Mari Pak. Sahabat agrobis, tanaman pepaya varietas California merupakan salah satu jenis pepaya yang sedang digandrungi dan mulai banyak dikebunkan para petani karena keuntungan yang sangat menjanjikan. Pepaya California memiliki sifat dan keunggulan tersendiri, yaitu buahnya tidak terlalu besar dengan bobot 0,8 sampai dengan 1,5 kg per buah. Berkulit hijau tebal dan mulus, berbentuk lonjong, buah matang berwarna kuning, rasanya manis,
dan daging buah kenyal dan tebal. Hari-hari di sini nih Pak ya, bersih-bersihnya nih ya. Ya, bersih-bersih hari-hari panen. Ya, kalau sekarang ya sama peremajaan. Oh, peremajaan ini. Jadi yang diremajakan yang gimana Ya, Pak? yang sudah tua ini kan umurnya memang sudah 2 tahun lebih ya. Oh, berarti semua kates-kates di sini ini Pak, karakternya itu kalau sudah lewat 2 tahun dia akan semakin berkurang buahnya, Ya. kemudian juga akan seperti ini Pak ya. Ya, kecil. Rontok dia mulai ya. Peremajaan ini dilakukan bagaimana Pak? Ini dipotong aja. Jadi dipotong kira-kira ya segini lah. Potong. Kita potong ya? Saya potong aja ya. Iya, silakan Pak. Nah ini sahabat agrobis, Pak Teguh sedang melakukan peremajaan. Jadi kates itu ternyata setelah lewat dari 2 tahun harus diremajakan. Ya, kalau sudah ujungnya kecil habis buahnya. Tapi ini sudah lumrah dilakukan petani begitu Pak atau gimana Pak? Sebagian sudah ada yang melakukan, sebagian belum. Cuman kalau kita lakukan ini kan kita tahu. Karena kadang-kadang kita tanam dari kecil ditunggu sampai 8 bulan, 9 bulan sekalinya buahnya bulat. Nah, kalau California buahnya bulat itu kan nggak pati laku di pasar. Oh, jadi kalau California bentuknya bulat nggak laku, tapi pati kalau laku. bentuknya begini? Nah, laku, ini yang dicari. Oh, ini yang dicari. Coba Pak kita ini kan dulu Pak untuk peremajaan. Jadi ini teknik peremajaan sahabat agrobis yang mungkin ketika Anda nanti ingin juga mengembangkan budidaya pepaya, kalau pepaya sudah lewat berkali-kali panen jangan langsung dibiarin mati Pak ya. Ya. Diremajakan dengan bibit kecil, tapi dicoba dulu untuk peremajaan dengan cara apa namanya Pak? Potong aja. Oh, dipotong aja. Ini teknik tradisional, teknik konvensional, tapi memang sudah terbukti. Nanti kita lihat bukti yang sudah ada ya. Jadi begitu setelah dipotong, kira-kira segini Pak ya? Ya. Setengah meter lah Setengah kira-kira. meter baru kemudian Ditutup. ditutup dengan. Ini tujuannya apa ini Pak? Hah? Tujuannya apa? Ini biar ini kan kalau pohon pepaya kan ini di atasnya di sini bolong ya. Ada rongga ya. Ada rongga. Kalau enggak ditutup nanti ada air hujan macam-macam masuk. Busuk Nanti dia ya. Nah, ini biar enggak busuk. Tapi perbedaan ketika dengan bibit yang dari polybag begitu Pak, dengan melakukan peremajaan ini perbedaannya untuk waktu gimana Pak? Lebih hemat sedikit ya, lebih hemat sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi ketahanannya ini setelah dia diremajakan begini sama dengan pepaya pada umumnya? Sama, Sampai 2 tahun lebih? sama. Oke. Baik, Pak Teguh coba kita lihat Pak yang sudah Ya. jadi Pak. Nah, Peremajaan ini yang berapa bulan lalu ya. Oh, ini berarti Pak Teguh ya? Nah, iya, ini yang sekitar 2. Ini sudah berapa lamanya Pak Teguh? Ini 2 bulan setengah lah. Oh, sejak awal diremajakan 2 bulan setengah Ya. ya. Jadi mengembangnya ke samping. Jadi dalam satu batang utama yang besar ini juga nanti berarti ada percabangan gitu Nah, dong, Pak? nanti cabangnya banyak kan nanti kita kayak ini kan tadi kemarin banyak ini. Ini baru saya potongi. Oh, dipotong ya. Yang harus dipotong. Tapi sebenarnya dalam satu batang ini kalau untuk peremajaan disisakan berapa batang Pak? Berapa cabang Pak? paling banyak 2, tapi nanti akhirnya juga 1 aja. Oh, akhirnya juga satu Satu ya. atau 2. Nah, ini sahabat agrobis. Ini yang sudah diremajakan tadi. Kalau tadi kita melihat Pak Teguh melakukan proses peremajaan pepaya yang sudah lewat dari 2 tahun begitu dan sudah tidak produktif, dari buahnya sudah tidak ada begitu, dan ini sudah masuk sampai di usia ketiga 3 bulan Pak ya. 3 bulan. Sekitar 3 bulan sudah seperti ini. Nanti tinggal Pak Teguh menunggu untuk proses selanjutnya. Tapi kalau dia kondisinya begini, Pak Teguh, perawatan yang dilakukan sama nggak dengan perawatan dari Sama. bibit awal? Sama. Jadi ini nanti kan ini salah satu keunggulannya ya, dia ini kan kalau sudah batangnya tua, nanti dia nunggu buahnya cepat. Nah, ini sahabat agrobis ya. Ini peremajaan. Mudah-mudahan juga nanti untuk Anda yang ingin membudidayakan bisa melakukan hal ini, jadi tidak langsung dimatikan begitu semua, memulai dari awal lagi, tapi bisa diremajakan ya. Baik Pak Teguh, kita keliling lagi Pak ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai hama Pak Teguh, kita bisa dong Pak Teguh tunjukkan kepada kami ya contoh untuk tanaman kates yang terkena hama, kemudian perawatannya bagaimana? Iya. Ya, mari Pak Teguh. Nah, sahabat agrobis, peremajaan dengan cara pemangkasan batang di Queensland Utara disebut dengan ratuning. Tujuannya adalah untuk mengatasi serangan busuk akar, mengantisipasi siklon angin kencang, dan mempercepat waktu produksi. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan sahabat agrobis, peremajaan dengan pemangkasan batang ini tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas buah. Jadi jangan khawatir rasa buahnya tidak manis ya. Mas
Nah, sahabat agrobis, kalau tadi sudah Pak Teguh menjelaskan ya, jadi kalau buah pepaya California, jenis California itu ada berbagai jenis bentuknya. Bentuk yang bagus dikatakan seperti yang saya petik di awal, agak lonjong Pak ya. Iya. Ini juga ada nih ya. Iya. Ini yang lonjong. Ini yang lonjong. Oh, ini sudah berapa umur buahnya nih Pak? Ini kurang tahu juga saya Iya. persisnya. Tapi sudah sebentar lagi saya panen nih Pak ya. Ya, ini sudah mulai kuning. Ini jenisnya semua lonjong Pak ya. Yang bulat. Yang bulat. Ini yang bulat, ini bulat. Ini bulat. Ini termasuk yang bulat ya. Ini yang bulat. Pak, apa perbedaannya Pak antara yang lonjong dengan yang bulat Pak? Jadi semanis-manisnya yang bulat, Lebih manis yang lonjong. lebih manis yang lonjong. Itu sahabat agrobis. Ada semboyannya semanis-manis yang bulat, lebih manis yang lonjong. Ya. Wah, boleh deh Pak kalau gitu Pak. Ini kan yang lonjong. Ya, ya. Bapak potong dulu deh Pak. Nah, Kita mulai dalamnya seperti apa. Ah. ini yang benar ya, pepaya yang California yang benar. Jadi ada yang California itu yang oranye, ada yang merah. Nah, yang manis yang merah. Oh, yang manis yang merah Manis ya. yang merah. Jadi biasanya kalau kita temukan warnanya orange, Nah, itu kurang bagus kualitasnya. kurang Ya? bagus ya. Tapi memang bukan berbeda jenis Pak ya. Ada beda jenis. Jadi oranye itu bisa karena memang jenisnya oranye. Ya, ada juga oranye itu karena misalnya kena penyakit. Sahabat agrobis, seperti yang dikatakan Pak Teguh, perawatan pepaya California tidaklah sulit. Cukup dengan membersihkan gulma yang tumbuh, menyiangi semak-semak perdu dari kumpulan rumput liar di sekitar batang tanaman pepaya. Sembari juga memberikan pupuk organik maupun anorganik. Nah, sahabat agrobis, selain itu Anda juga dapat menanami jenis tanaman lain di sela-sela tanaman pepaya. Seperti Pak Teguh misalnya, dia menanam cabai di sela-sela tanaman pepayanya. Jadi ini di sini tumpang sarinya dengan cabai. Jenis cabai yang ditanam adalah ini. Ini dia cabainya. Dan memang terbilang kalau lihat cabainya ini lebih pendek Pak ya. Iya, ini umurnya 50 hari bisa panen. 50 hari bisa panen 50 dia. hari polybag. Di polybagnya umur 25 hari. Jadi ada 25 hari umur di polybag, 50 hari di lahan sudah bisa panen. Ini baru sebelah lokasi yang memang berseberangan dengan jalan. Di seberang jalan lagi nanti kita akan melihat juga di sana masih ada pepayanya Pak Teguh. Dan memang pepaya Pak Teguh ini banyak dipasarkan tidak hanya di pasar tradisional begitu, tapi banyak juga yang mencari langsung ke sini Pak ya. Iya, Termasuk dijual melalui jual di Facebook. Facebook ya, online juga. Pak Teguh juga online. Iya. Baik Pak Teguh, Iya. kita akan ke sebelah Pak Teguh ya. Iya, iya, iya. Oke. Mari. Menarik ya sahabat agrobis, jika ditumpang sari seperti ini. Jadi tidak hanya bisa panen pepaya, tapi juga bisa panen cabai. Apalagi harga cabai juga masih tinggi. Sahabat agrobis, lokasi kebun pepaya Pak Teguh jika dilihat memang tidak berada di lokasi strategis karena posisi lereng dan tidak teratur. Tetapi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Dengan karakteristik lahan seperti ini, Pak Teguh berhasil membuktikan bahwa tanaman pepaya dapat dikembangkan dengan mudah di mana saja. Setelah mengikuti Pak Teguh membersihkan lahan kebun dan melakukan permajaan, kini saatnya kita panen pepaya. Pepaya California dapat dipanen pertama setelah berumur antara 8 sampai dengan 9 bulan. Buah pepaya dipanen ketika sudah ada tanda-tanda kematangan, yaitu semburat warna kuning kemerahan 25% pada kulit buah bagian ujung. Ya sahabat agrobis, medannya memang cukup berat ya, gunungnya luar biasa. Tapi kita sudah panen. Ini satu box ini berapa sini? 15 kilo. 15 kilo, lumayan. 15 kilo tambah berat badan saya lagi sedikit. Ayo sahabat agrobis.
Melihat aktivitas Pak Teguh dan kebun pepayanya memberikan kita gambaran ya sahabat agrobis betapa potensi pengembangan pepaya masih terbuka luas di kota Samarinda maupun Kalimantan Timur. Ya, untuk pengembangan pepaya di Kalimantan Timur memang kita pusatkan di daerah yang kota, terutama Balikpapan, kota Bontang, dan kota Samarinda. Samarinda petani juga sudah mengembangkan yang namanya pepaya California. Itu memang agak lebih besar dibanding pepaya mini. Tapi itu yang diserangi oleh orang Samarinda. Oleh karena itu petani-petani kita di kota mengembangkannya mungkin di daerah Lempake, Sempaja, dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan di Samarinda. Dan itu memang kita harapkan juga bisa masuk ke hotel-hotel ya untuk pengembangan itu. Dan alhamdulillah petani pada setiap saat bisa melakukan penjualan, terutama mereka ada yang sudah memiliki tempat sendiri di outlet SPP SPMA. Ini sahabat agrobis, kita lagi istirahat sebentar karena memang cuaca sangat terik sekali di sini. Dan dalam satu box ini memang ada sekitar 15 kilo Pak ya. Tapi memang kalau yang panen itu tidak mesti harus yang sudah warna kuning Pak ya. Tapi juga masih seperti ini sudah dipanen ya. Apa yang membedakan, apa yang bisa kita lihat untuk bahwa ini sudah siap dipanen? Ini ada tandanya ya. Ini termasuk ini ya, ini berarti ya? Ya, ini kayak ini. Memang beda dengan kates Thailand ya. Kalau kates Thailand kan biasanya ini ada merah gitu ya. Kalau ini enggak, biasanya mulanya yang kelihatan matang, tua itu ini di sekitaran ini. Kuning aja gitu. Kuning sedikit sudah seperti ya. Tapi ini sudah berarti ini nunggu berapa hari Pak kalau untuk biar sudah matang betul untuk dikonsumsi? Kalau ya 2 hari ya. 2 hari ya. 2 hari nanti dia kuning. Tapi kalau seperti ini sudah ini Pak ya. Ya. Tapi itu sahabat agrobis, kalau pepaya California ini memang walaupun juga teksturnya sudah kuning seperti ini, tapi dalamnya tetap terjaga ya, tidak terlalu lembek. Ya. Pak Teguh, ini kan memang sudah berjalan cukup lama ya. Kendala apa yang sebenarnya dihadapi oleh petani pepaya di Samarinda, termasuk Pak Teguh begitu Pak? Penyakit ya. Jadi faktor utama sekarang yang menentukan petani itu penyakit. Ini ada beberapa yang kena penyakit. Sebagian yang punya teman-teman petani yang lain itu malah habis. Ada yang tanam 4.000 habis, ada yang tanam 2.000 habis gitu. Memang belum ada juga dari pertanian, dinas pertanian apa itu jenis penyakitnya apa atau obatnya apa. Nah, kalau itu apa namanya ada obatnya, nah, syukur-syukur yang kayak organik gitu ya, yang enggak pestisida. Kalau karena saya sendiri enggak pakai pestisida ya. Oh, jadi ini nggak pakai pestisida? Ini enggak pakai pestisida. Tapi kebanyakan biasanya pakai pestisida Pak ya? Pakai pestisida. Biasanya pada di buah atau di tanamannya? Di buah, di buah, di daun. Baik Pak Teguh, terima kasih Pak Teguh. Sudah ditemani keliling kebunnya, kemudian mengenalkan terkait dengan potensi kates ataupun juga pepaya di kota Samarinda. Dan memang ini menjadi bukti begitu bahwa Samarinda sebagai ibu kota juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan potensi perkebunan khususnya pepaya. Dan lagi-lagi kita akan terus mengajak Anda mengeksplor berbagai potensi yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda begitu, baik potensi pertanian, perkebunan, dan potensi lainnya. Dan Pak Teguh merupakan gambaran sosok yang juga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, sampai di sini edisi Agrobis terkait dengan pembudidayaan pepaya atau kates, semoga menginspirasi, dan kami akan hadir dalam episode yang lain dengan potensi-potensi yang lain. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa.